pelajaran. Makanya kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Siap dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba kalian lihat di sekeliling kalian, apakah ada teman yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Kimberly izin, Bu. Dewi sakit. Izin ke mall, kita mau jalan-jalan. Iya. Semoga yang sakit cepat diberikan kesembuhan dan yang ada urusan semoga dilancarkan. Amin. Nah, sebelum pembelajaran kita bernyanyi dulu ya, biar semangat. Boleh, Bu. Nah, kita nyanyi ya anak-anak. Ayo belajar sistem pernapasan, oksigen ke hidung, laring-laring trakea, lewati bronkus juga bronkiolus, sampai alveolus ditukar CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Nah, gimana anak-anak? Apakah sudah semangat? Sudah, Bu. Nah, oke, kalau misalnya udah semangat, Ibu mau nanya dulu nih. Apakah kalian pernah merasakan sesak napas ketika berlari atau misalnya ada asap di jalan? Pernah, Bu. Nah, Ibu mau nanya lagi nih, kalau misalnya kita menghirup udara, itu lewat mana dulu? Hidung. Nah, selain hidung, organ sistem pernapasan itu ada apa saja? Paru-paru, Bu. Betul. Apa lagi? Laring. Betul. Betul. Nah, organ sistem pernapasan itu ada hidung, laring, trakea, dan lain sebagainya. Nah, hari ini tuh kita akan belajar tentang sistem pernapasan manusia. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu siapa yang mau membacakannya? Saya, Bu. Boleh, Ervani. Yaitu dapat menjelaskan organ sistem pernapasan manusia beserta fungsinya dengan benar, dapat menjelaskan proses pernapasan manusia secara runtut, dapat menganalisis penyebab gangguan pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan, dan yang terakhir dapat menyajikan hasil diskusi tentang sistem pernapasan manusia dengan percaya diri, Bu. Oke, nah itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum itu Ibu mau nanya dulu nih, kalian membaca flashbook yang Ibu berikan waktu minggu lalu tidak di rumah? Membaca, Bu. Oke, membaca ya. Nah, coba lihat. Ibu punya gambar nih. Nah, kalau misalnya kalian sudah belajar, coba lihat pada gambar di depan. Nah, menurut kalian, anak yang ada di gambar depan itu kenapa bisa sesak napas? Karena udaranya kotor. Nah, kalau misalnya udaranya kotor, cara menjaganya tuh gimana? Pakai masker, Bu. Betul banget, berarti kalian sudah belajar betul-betul ya di rumah. Iya, Bu. Nah, sepertinya kalian sudah paham ya materi hari ini. Nah, sekarang Ibu ingin membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ibu bagiin ya. Baris ini kelompok 1, baris ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, Ibu ingin membagikan LKPD-nya. Nah, Ibu bagiin dulu ya LKPD-nya. Nah, sebelum itu, Ibu punya media pembelajaran yang akan membantu kalian untuk mengisi LKPD-nya. Ibu bagiin ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang kalian kerjakan ya LKPD-nya. Kalau misalnya ada yang tidak mengerti atau kurang paham, boleh tanyakan ya. Baik, Ibu. Apakah ada kesulitan? Bisa, Ibu.
kelompok ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu, kami malah keren Bu, yang best. Ya, Masya Allah. Kelompok ini apakah ada kesulitan? Tidak Ibu, alhamdulillah. Nah, apakah sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah Bu. Oke, jika sudah, boleh perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk Baik Bu. mempresentasikan hasilnya. Baik Bu. Oke, kelompok 1 boleh dipaparkan hasil diskusinya. Boleh Ibu. Nah, di sini ada mengenal organ pernapasan. Nah, di sini itu organ pernapasannya itu yang pertama ada hidung, kemudian ada paru, kemudian ada laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Apakah kelompok yang lainnya sama jawabannya? Sama, Bu. Ya udah, kalau sama boleh dilanjutkan ke kelompok 2. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi organ pernapasan. Yang pertama ada hidung. Fungsinya menyaring debu atau kotoran, menghangatkan dan melembabkan udara. Lalu yang kedua ada faring. Fungsinya menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan laring. Lalu yang ketiga ada laring. Laring itu berfungsi sebagai tempat pita suara dan menghubungkan faring dengan trakea. Lalu yang keempat ada trakea. Nah, trakea ini berfungsi menyalurkan udara menuju bronkus. Nah, lalu ada paru-paru. Nah, paru-paru ini berfungsi sebagai organ utama pernapasan yang terdiri atas paru-paru kanan dan kiri. Boleh selanjutnya. Ada teka-teki silang. Yang pertama, udara yang dikeluarkan oleh tubuh saat menghembuskan nafas, karbon dioksida. Terus yang kedua, organ utama sistem pernapasan manusia yang terletak di rongga dada, yaitu paru-paru. Terus penyakit yang terjadi akibat dari penyempitan saluran, ini apa ya? Alveoli. Terus yang selanjutnya, bagian dari tenggorokan yang terletak di belakang hidung dan mulut, ada faring. Terus yang terjadi pada paru-paru ketika kita menghirup napas, mengembang. Terus salah satu untuk menjaga kesehatan organ pernapasan yaitu dengan olahraga. Terus pintu masuk dan pintu keluar udara dalam sistem pernapasan kita ada hidung. Terus otot yang membantu kita dalam menghirup dan menghembuskan napas, diafragma. Yang terakhir, udara yang dibutuhkan oleh tubuh untuk bernafas agar kita dapat hidup, oksigen. Selanjutnya yaitu kelompok aku mencocokkan organ pernapasan. Di sini amati gambar organ-organ pernapasan manusia di sebelah kiri. Di sini ada organ-organ dan di sini kita cocokkan. Yang pertama itu ada gambar hidung, yang kedua ada paru-paru, yang ketiga ada faring, dan yang terakhir alveolus. Oke, terima kasih ya. Boleh dikumpulkan dan kembali dudukkan. Terima kasih. Nah, oke anak-anak, Ibu ingin meluruskan terlebih dahulu ya. Tadi itu tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida itu yaitu alveolus, bukan alveoli ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, oke anak-anak, apakah sudah paham pembelajaran kali ini? Paham, Bu. Oke, jika sudah paham, Ibu ingin meminta kalian untuk membuat alat peraga pernapasan secara sederhana ya. Baik, Bu. Nah, nanti kalian membuat alat peraganya seperti ini. Nah, nanti perwakilan satu orang untuk maju ke depan untuk mencoba alat peraganya. Nah, apakah kalian membawa gunting dan double tipnya seperti yang sudah Ibu kasih tahu minggu lalu? Bawa, Bu. Oke, sekarang bisa dimulai ya Ibu bagiin. Oke, apakah ada kesulitan anak-anak? Tidak, Bu. Oke, Ibu ingin meminta satu orang maju ke depan untuk mencoba alat peraganya. Boleh ya dicoba alat peraganya. Jadi ini saya telah membuat
alat peraga sistem pernapasan manusia. Nah, di sini pakai sedotan, terus juga balon dan juga diikat. Saya coba ya. Ya. Nih, ketika udara masuk melalui hidung, jadi dia itu bronkiolus, terus bronkumnya diafragmanya itu membesar seperti itu, Bu. Oke, terima kasih ya. Apakah yang lain sama? Sama, Bu. Oke, boleh silahkan Bu. Terima kasih, Bu. Nah, oke anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Apakah kalian sudah paham tentang materi hari ini? Paham, Bu. Oke, jika sudah paham, di sini Ibu ada game. Coba keluarkan handphonenya, lalu masukkan pinnya ya. Baik, Ibu. Oke, apakah sudah masuk semua? Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya.
hidung, paring, laring, trakea, bronkiolus, lulus, alveolus, dan paru yang Betul. Nah, apakah masih ada yang bingung atau belum paham? Tidak. Oke, kalau misalnya udah paham, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Boleh kepada KM untuk dipimpin berdoanya. Baik Ibu, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai, siap dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, diingatkan kembali ya, minggu depan kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Jangan lupa dibaca-baca dulu ya materinya.